Kalau yang udah nonton video sebelumnya, mungkin pada tahu kalau misalnya gue nitip helm dari Singapura dan ini helmnya. Ini MT Helmet, MT Thunder 3 SV Jet. Harganya cukup murah dibandingkan di Indonesia. Assalamualaikum halo semuanya, selamat datang kembali di channel Acuan Hobi bareng gue Rizandi. Kali ini gue bakal ngebahas soal MT Helmet di sini. Ini MT Thunder 3 SV open face dari brand asal Spanyol untuk MT Helmet di sini. Dan Indonesia udah ada yang jual juga sebenarnya. Ada beberapa distributor resminya atau reseller resminya di Indonesia yang ngejual MT Helmet gitu. Untuk harganya sebenarnya ini nggak terlalu mahal juga untuk skala global, cuma untuk di Indonesia cukup lumayan pricey kalau bisa kita bandingkan dengan beberapa brand lokal untuk varian open face-nya gitu. Jadi harganya ini rata-rata di sekitar 2 juta kecil lah untuk harga dijual di Indonesia gitu. Cuman gue dapetin ini nggak di Indonesia jadi lebih murah. Tapi ada perbedaan. Untuk beberapa negara ada beberapa perbedaan dibandingkan dengan yang dijual di Indonesia ataupun yang dijual di Eropa gitu. Ntar gue jelasin perbedaannya apa. Sekarang kita bahas detailnya aja langsung untuk helm M3 Thunder 3 SV ini gitu. Yang pertama kita ngomongin soal fitmentnya dulu. Gua agak muter balik dulu, ngebahas soal desainnya dulu. Ngomongin soal fitment, helm ini nggak akan cocok untuk semua kepala orang di Indonesia. Jadi nggak akan semuanya, nggak semua orang bakal cocok lah pakai helm ini gitu. Jadi terutama untuk si head shape-nya. Jadi helm ini punya head shape-nya long oval gitu. Jadi itu yang jadi kendala. Jadi kalau misalnya kalian beli helm ini, kalian perlu naik satu size atau bisa sampai kedua size karena emang head shape-nya emang untuk orang Eropa banget, dia long oval gitu. Gua ngeliatnya seperti itu ya, bayangan gue seperti itu. Jadi harus up size untuk shape-nya, cuman paddingnya ini oke banget. Sekarang gua coba dulu helmnya. Ini helmnya size M, padahal di kepala gua tuh 55 sampai 56 cm yang seharusnya pakainya size S. Kita coba dulu. Oke, setelah upsize satu size di sini, coba gue munduran dikit, masuk ke frame kamera depan. Untuk kepala gue sebenarnya ini helm nyaman sih, nyaman aja gitu, nggak ada kendala. Cuman emang harus upsize gitu. Pertama pakai tuh, gue ingatnya sama fitment dari si LS2 sebenarnya gitu. Si head shape-nya gitu yang oval. Cuman nggak terlalu menekan ke bagian kepala gue, jadi nih untuk fitment kepalanya perfectly fit sih setelah upsize di sini. Gue nggak ngerasa ada pressure point di beberapa titik di kepala gue, jadi itu nggak ada pressure point. Dan nilai plusnya paddingnya nih enak, empuknya enak untuk padding si helm MT Helmet di sini gitu. Cuman gue ngerasa dia kayak pendek sih helm, jadi antara dari IPS crown pad sampai ke ujung cheek pad di sini gue ngerasa kayak yang pendek gitu, jadi dia malah lebih tinggi atasnya gitu, jadi kayak yang lebih ceper, lebih gimana ya, jadi kepala gue nggak termasuk ke dalam banget gitu untuk si fitmentnya menurut gue gitu. Itu sih untuk fitmentnya. Jadi ini agak tricky, cuman yang pasti gue akan dijelasin di awal untuk fitmentnya. Kalian harus upsize misalnya ngambil helm ini gitu, dan dia size-nya lengkap mulai dari XS sampai ke triple XL, jadi size-nya cukup lengkap karena emang harus upsize, jadi size besarnya pun ada gitu. Telinga gue pas banget di sini, ini nggak ngelipat, cuman kesentuh doang bagian bawahnya. Ruangannya kayak yang compact banget ruangan dalamnya tuh gitu, jadi emang fit banget, cukup kecil lah untuk ruangan dalamnya gitu, jadi pas banget gitu. Helmnya ringan, enak sih, overall ini nyaman buat si helm MT di sini. Bobotnya enak, nggak kerasa berat, bobotnya cukup ringan untuk open face. Dia mulai dari 1350 gram, kalau next size dia nambah 50 gram. Jadi masih oke. Ya, jadi emang
pendek banget untuk si fitment crown pad nih, cuman perfectly fit sih untuk si crown pad menurut gue untuk head shape setelah upsize, jadi enak. Oke, dan untuk sun visornya, sun visornya dia udah tinted smoke dan dia udah built-in solar glass. Fitmentnya juga enak, visibilitasnya enak, nggak terlalu ketinggian, nggak terlalu kepanjangan. Ini pas buat sebuah sun visor. Mekanisme di sebelah kiri ini cukup ringan. Oke, retractable. Dan untuk visornya, oke, seperti beberapa helm premium, waktu kita nutup si visornya, ini keras langsung menekan, lebih fit untuk bagian cheek padnya, jadi kayak lebih ngepress lagi dan langsung kedap banget di ruangan seperti ini setelah pakai setelah kita nutup si visornya. Entah ini speakernya kayaknya mikrofon gue kayaknya akan terlalu ngedengerin, nggak akan terlalu keluar suaranya setelah gue pakai visor ke bawah di sini. Kayak ini kedap banget sih buat si kekedapan si helmnya. Setelah nutup visor ini kerasa lebih kedap banget. Mekanismenya gampang diraih. Oke, jadi udah clear di awal soal fitmentnya. Helmnya enak, cuman terlalu pendek buat gue untuk crown padnya. Jadi kerasa di tengah ada yang menempel karena ini pendek banget untuk si fitmentnya. Dan harus upsize, itu sih intinya. Oke, sekarang kita lanjut ngebahas soal desainnya. Ngomongin soal desain, helm ini tuh sebenarnya sporty banget tanpa ditambahkan spoiler. Jadi tanpa spoiler pun helm ini sudah kerasa sportinya, bahkan melakukannya sangat dinamis. Gue ngeliat nih helm masih ada kayak nuansa atau aura dari helm-helm adventure gitu dengan lakukan seperti ini. Jadi sporty banget untuk lakukannya. Dan untuk ventilasinya ada air intake di depan sini dengan mekanisme di sliding satu, dan di belakang juga ada outlet ventilation, dan ini bisa ada mekanismenya juga gitu, tinggal digeser buka tutupnya gitu. Oke, cukup besar, single fan di bagian depan, dan untuk harga yang cukup lumayan untuk di Indonesia, kita tuh belinya kayak bukan cuma desain tapi juga detail. Gue suka detail dari si helm MT Helmet di sini gitu. Jadi untuk di bagian visornya ada emboss MT Helmet, detail banget. Detail tulisan kecilnya pun ini nggak beleberan, ini tegas untuk detail-detail kecilnya. Dan lakukannya dinamis, detail bagian bawahnya juga oke. Jadi overall desainnya gue termasuk suka dan detailnya juga oke. Sampai ke button-buttonnya pun di branding gitu di sini. Jadi ini good point sih untuk soal desain dari helm MT Helmet di sini. Ini untuk commuting helm sehari-hari emang sangat cukup dengan desain seperti ini. Untuk visornya ini bahannya polycarbonate. Untuk visornya tidak ada visor lock yang terpampang gitu ya. Cuma mekanismenya cukup mengunci, mekanisme dari si visor holder di sini gitu. Oke, dan ada visor hook. Dan gue cukup menikmati, cukup enak melihat cara mekanisme visornya bekerja waktu kita naik turunin si visornya gitu. Ada gerakan smooth banget. Oke, itu untuk desainnya. Dan ngomongin soal sertifikasinya, helm ini udah ECE 22.05 dan juga di OT, jadi untuk sertifikasi sudah oke. Dan untuk bahannya dia menggunakan HIRP, High Impact Resistant Polymer, tetap termoplastik, tetap termopolimer dengan teknologinya masing-masing. Ini teknologinya dipakainya HIRP lah gitu untuk si MT Helmet di sini. Jadi dia termopolimer yang cukup kuat, menahan benturan, tapi juga ringan. Itu sih kelebihannya untuk teknologi dari si MT Helmet di situ gitu. Dan untuk cell size-nya dia punya dua cell size, mulai dari XS sampai ke M. Dan juga untuk yang satu lagi cell lebih besarnya, dia mulai dari size L sampai ke triple XL. Jadi ada dua size untuk si cell size outer cell-nya gitu. Cuman kelemahannya atau kekurangannya, sayangnya untuk di bagian visor belum ada pushpin untuk menyimpan anti-fog. Kalau misalnya ada pushpin di bagian visornya mungkin lebih oke lagi untuk helm ini gitu. Karena ingat harganya cukup lumayan lah untuk sebuah interlevel, harusnya ada pushpin menurut gue gitu. Oke, itu untuk desain dan juga beberapa sertifikasi, beberapa spesifikasi untuk materialnya. Dan untuk
interiornya yang pertama dia menggunakan sistem penguncian double daring untuk yang gue punya, karena gue belinya ini di Singapura bukan Indonesia. Di Indonesia ada juga yang menjual menggunakan micromatic retention system yang sudah stainless, cuma untuk yang gue punya ini menggunakan double daring. Dan di Eropa juga ada beberapa store ataupun yang dipasarkan di Eropa banyaknya pakai micromatic retention system. Cuman untuk pasar beberapa di Asia termasuk di Jepang biasanya pakainya double daring seperti ini. Jadi helm ini punya dua pilihan, ada yang pakai double daring seperti ini, ada yang menggunakan micromatic yang berbahan stainless gitu. Dan untuk innerlinernya ini oke banget juga menurut gue, detailnya oke. Ada bahan reflektif di bagian neckroll bawahnya, dan ada material karbon, jadi ini ada karbon lux di sini. Stitchingnya warna biru untuk helm yang gue punya di sini. Ada emboss MT helmet brandingnya di semua bagian linernya gitu. Dan ada pemanis warna biru, stitching biru juga di dalam dengan branding MT helmet. Jadi paduan warnanya ada birunya untuk yang menguatkan. Kalau bisa kita lihat dynamic warna oranye, ini warna biru gitu. Oke. Material paddingnya ini enak empuknya, jadi ini nggak keras, nggak terlalu empuk. Ini membuat sebuah padding cheek pad dan juga crown pad ini enak sih untuk tingkat kekerasan dari si paddingnya gitu. Oke. Dan ini ada tulisan EXO lining comfort bla 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 bla, kecil banget tulisannya, cuman ini hampir detail kecil juga, ada brandingannya gitu. Jadi untuk size M bisa kalian lihat ini kecil banget ruangan dalamnya gitu. Sekarang kita coba buka dulu untuk padding-paddingnya. Ini removable semua. Ini untuk crown padnya menggunakan mekanisme 2 step button di sini untuk bagian belakangnya. Depannya seperti biasa, seperti umumnya dia diselipin doang, ada stitchingnya atau ada slotnya di bagian shellnya. Dan untuk cheek padnya bentuknya panjang ke belakang dengan 3 buah snap button gitu. Ini size-nya seperti ini. Jadi dia belum pakai ukuran numerik tapi masih alfabetik di sini M. Oke. Dan kalau ngeliat dari si IPS-nya dia warna gelap hitam. Detailnya oke, rapi. Emang jalur udaranya nggak terlalu mencorok ke dalam, cuman lubang untuk masuk air intake-nya cukup besar di bagian depan. Dan waktu gua pakai di jalan, karena gua udah pakai helm ini, emang cukup kerasa lumayan masif lah untuk sebuah single air fan di bagian tengah tuh. Ini kerasa banget untuk air intake-nya, cuman untuk outlet-nya gue nggak bisa ngerasain cukup optimal. Cuman untuk air intake-nya ini kerasa untuk single fan dari MT helmet di sini gitu. Dan outlet-nya emang lebih kecil lubangnya untuk outlet ventilation-nya. Lalu ada slot untuk speaker intercom, enggak dalam banget. Ini tipis aja, tapi adalah cukup gitu. Atau mereka menyediakan gitu. Nah, ini langsung ke ABS-nya, jadi perlu menggunakan velcro lagi. Dan untuk IPS bagian cheek pad-nya ini nggak terlalu tebal, cuman tapi tadi tetap kedap sih, enak. Jadi ini IPS bagian depannya nggak terlalu tebal gitu. Dan emang ini kecil banget untuk ruangan dari si interiornya. Oke, untuk detailnya, fitmentnya udah, karena tadi gua bahas di awal ini interiornya dan tadi bisa soal materialnya. Sekarang kita masuk ke conclusion, kira-kira helm ini worth it nggak untuk dibeli di Indonesia atau bersaing dengan para brand-brand lokal di sini ataupun dengan kompetitor yang harganya mirip-mirip dengan MT helmet. Jadi helm ini cukup menarik kalau bisa kita ngelihat untuk spesifikasinya untuk sebuah helm yang bakal kita pakai commuting. Cuman soal harga pasti jadi perdebatan di Indonesia, karena ada yang bilang pasti terjangkau, ada yang bilang pasti cukup mahal. Jadi kalau misalnya kita levelingnya di ranah brand lokal dengan brand lokal kompetitornya, dia termasuk yang cukup mahal. Tapi kalau misalnya secara global dia termasuk yang cukup terjangkau gitu, ini nggak nyampe 3 juta, jadi harganya 2.200.000 untuk yang solid color sekitar segituan, dan untuk yang grafis dia lebih mahal sedikit itu. Untuk secara global itu masih umum, maksudnya dengan kompetitornya masih mirip-mirip. Ada AJCI 30, ada FGZ, ada EGV K5Z, ada Scorpion Exode 20, ada Aero LS2, jadi harga segituan
harganya cukup wajar secara global untuk harga 2 jutaan gitu. Tapi untuk yang brand lokal, emang brand lokal punya fitur yang lebih lengkap karena ada push pin, fitment juga oke, bisa diterima oleh semua masyarakat. Jadi itu cukup berat dengan bersaing di brand lokal Indonesia, termasuk dengan kayak TT Arjet nanti. TT Arjet itu oke menurut gue gitu, kalau misalnya udah didistribusi secara massal gitu. Sekarang masih PO. Dan untuk NHK S1GP Pro juga masih kuat fitmentnya menurut gue dengan fitur yang cukup lengkap juga gitu. Cuman soal desain itu bagi ke masing-masing. Dan untuk helm ini kelebihannya itu di detail dari si desainnya. Detailnya oke banget. Kalau gue ngerasa ngeluarin duit 2 juta untuk helm ini, gue bakal ngerasa puas banget soal desain dan juga soal detail-detail dari si helmnya ini. Mencirikan helm yang emang premium untuk detailnya, bahkan sampai ke linernya pun gue ngerasa ini oke banget. Semuanya terukur, presisi, ada lubang untuk paddingnya, ada lubang untuk airflow-nya. Jadi gue suka sama fitment, bukan fitment, tapi detail dari si helm MT di sini dengan harga yang sekian lah gitu. Jadi itu kelebihan menurut gue. Kekurangannya belum ada push pin doang. Untuk helm ini dan fitmentnya mungkin gak semua orang bakal cocok untuk helm ini karena dia punya fitment yang head shape-nya lebih cocok ke long oval menurut gue, dan kalian harus perlu upsize kalau misalnya pakai helm ini. Jadi untuk fitmentnya menurut gue coba cari rekomendasi di reviewer lain, ataupun yang paling benar sih coba secara offline fitting dulu di store-store yang ada ngejual MT helmet di sini, atau ya coba cari pengalaman rider lain yang sudah menggunakan MT helmet di sini gitu. Jadi itu review dari gue untuk helmet M3 Thunder 3SV di sini. Jadi cukup menarik helm ini. Nanti apakah bisa bersaing dengan yang bakal datang lagi di helm-helm open face. Jadi open face seru banget untuk di harga sekian gitu. Oke, sekian reviewnya. Kalau misalnya ada pertanyaan, kritik, saran, apapun itu boleh tulis di kolom komentar ataupun langsung ke Instagramnya di @acuanhobi. Jadi makasih udah nonton sampai akhir. Makasih juga untuk supportnya. Sampai jumpa di video berikutnya.